kabarnya nih? Pasti luar biasa dong. Luar biasa. Iya benar banget. Oke adik-adik, kita mau ngapain ya Kak hari ini ya Kak? Kita hari ini mau memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Iya benar banget. Kita mau impa nih pagi hari ini. Iya, betul. Adik-adik udah siapin Alkitabnya belum? Mana Alkitabnya? Lalu kidung cerianya udah Ini belum? cerianya juga udah belum? Udah ya? Udah ya, udah pada siap nih ya. Berarti kita sudah siap dan juga siapkan hati. Benar banget Kak. Benar Siapkan banget. hati kita supaya kita bisa menerima firman Tuhan dengan baik dan menjadi sebuah berkat untuk kita dalam hidup kita. Iya benar banget. Oke Kak, tapi kita belum kenalan nih Kak. Iya, kita belum Adik-adik ada yang tahu nggak nih sama kita? Kita nggak berdua nih, kita bertiga sama pemusik satu. Oke. Iya, sama Kak siapa nih? Masih inget gak ya? Pemusiknya dari pemusik dulu ya. Oke, Dari kita pemusik mulai nih, dulu. Kak. Dari pemusiknya sama ada Kakak Dira. Oke, ada Adira. Oke. Yang di sini yang di tengah nih kakak paling cantik di sini. Iya dong, Karena Kak. perempuan sendiri. Oh iya dong, dan adik-adik juga pasti cantik-cantik kan? Iya, ganteng-ganteng juga kayak kabar Iya, Dira. oke. Keren. Oke. Ada Kak Kak Yurita. Kayu Halo, adik-adik. baru terakhir ada Ada siapa nih? Masih inget gak? Ada Kak? Kabara. Oke, ada Kita Kak. dong. Oke adik-adik. Oke, nah sekarang sebelum Kita memulai ibadah. Oke, kita mau saat teduh nih Kak. Kita mau saat teduh dulu Iya, adik-adik. kita mau saat teduh dulu. Oke ya. Kita Kita siapkan hati dan pikiran kita lipat tangan, tunduk kepala. Kita saat teduh dimulai. Oke, saat teduh selesai. selesai. Ya, Ah, oke Kak. Adik-adik masih semangat dong. masih dong Kak, kita Oke, udah kita mau mulai bagi nih. berdiri ya. Kita mau bakar semangat kita. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Oke, kita mau pujian pembuka nih. Pujian pembukanya kita nyanyi lagu Yesus Pokok. Dan kita lah caranya. Iya, bener banget. Oke, musik hadirat. Pokoknya kita lah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita lah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Oke adik-adik, masih bangkit berdiri. Kita masih Belum ada yang masih duduk, masih semangat. semangat dong. Ayo, adik-adik. Oke, kita mau lagu apa lagi nih Kak? Kita akan lanjut lagu pujian pembukaan kita, Yesus, Yesus di dalam rumahku. Oke, Kak Dira. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang
happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Ya adik-adik, kita mau sapa-sapa adik layar nih Kak. Ada layan nih. Dari sektor 1 sampai sektor 16. Ada 16 sektor nih. Iya. Oke, kita sapa dulu ya dari yang pertama nih. Oke. Sektor 1. Ada Zaura, ada Valeska, ada Rowena, ada Zevanya, ada Rafael, ada Mika. Halo adik-adik. Halo. Lalu kita lanjut ke sektor 2. Di sektor 2 nih ada adik-adik Aldo, Kalista, Justin, Rafael, Angel, Nathanael, dan Rafael. Oke, halo. Dari sektor 3 nih. Siapa, Kak? Sektor 3 ada Gaby, ada Noel, ada Iren, ada Abigail, ada Rachel, Dan ada Vio. Betul sekali, ada Vio. Halo adik-adik Halo. sektor 3. Lanjut ya, Kak. nih, sektor berapa Kak? Ada sektor 4 nih, Dek. Salah kan? Iya, Ada sektor 4 nih, apa-apa, adik-adik. Kak? Sektor 4 Lanjut, nih, Kak. ada Joel, ada Cleon, ada Josh, lalu ada Amanda, ada Johannes, ada Jessica, ada Jeremy, ada Andrea, ada Myra, ada Iona, ada Nata, ada Atira, ada Keke, ada Daniel, lalu ada Dasha, ada Mikael, dan juga Rahel. Halo Oke, adik-adik. halo. Ada di sektor 5 Lima. nih Kak. Oke, Kak, Sektor lanjut, 5. Kak. Ada Siapa, Kak? Jonathan, ada Rena, ada Calvin, ada Luther. Betul adik-adik. Oke, Halo. lanjut lagi nih di sektor 6. Sektor 6 ada siapa nih, Kak? Sektor 6 ada Yoel, ada Benaya, ada Gilbert, ada Rere. Oh, itu di sektor 6 ya. Iya. Lalu di sektor 7 coba Kak Dira, ada siapa aja ya? Sektor 7 ada Bigdea, Briana, Brian, Rehan, Mikhael, Risa, Lasse, Andrea Lasse, Stephen, Kenzie, Chester, dan Edgar. Wah, Oke, Kak. adik-adik sektor Lanjut nih di lanjut. sektor 8. Sektor 8 ada Edgar, ada Edward, ada Anna, ada Gaby, ada Sierra. Lalu di sektor 9 ada adik-adik Aure, Benaya, Christabel, Salomo, Timothy, Neil, dan Joy. Oke, Sektor lanjut 10, nih Kak. Kak. Sektor 10 ada Vero, ada Levan, ada Semita, ada Rachel, ada Farhan dan Farhin. Oke, ada Farhan dan Farhin. Lanjut Kak, sektor 11. Harvin, sorry nih Kak, salah baca. Harvan. Oh, Sorry Kak, salah ada baca. Harvan dan Harvin. Iya. Wah, maaf ya Lanjut, adik-adik. Kak. Ada kesalahan teknis nih. Lanjut Kak Dira. Ada siapa ya di sektor? Di sektor 11 ada Shalom, Gauri, Kila, Mika, Allen, Altar, Jonathan, Clara, Lucretia, Jesselyn, Louis, dan Kezia. Wah, ada Lanjut Kak, sektor 12 nih sektor Kak. 12 ada Tessa, ada Gaby, lalu ada Emma, ada Rafa, Monica, dan Desire. Oke. adik-adik. Di sektor 13. Wah, 13 nih Kak. Ada Marvel, ada Kristo, ada Matthew, ada Lucas, Valerie, Kana, Clarissa, Derek, Ilori, Shalom, Revel, Karen, Tania, Willy, Mark, Grace, Gloria, Kalista, Kevin, Miguel, ada Renan, Daryl, Rehan, dan Anya. Anya. Lalu Ya. Kak, sektor 14 itu ada Boas, ada Matthew, ada Ovel, Myra, ada Hannah, ada Zirel, ada Joseph, lalu ada Jocelyn, ada Sharon, dan Darren. Bagi sektor Lanjut. 15 Kak Dira. Kak Dira. Di sektor 15 ada adik Rahel, Karen, Gabriel, dan Kimberly. Oke, lalu Oke, sektor sektor 16 16 nih, ada siapa nih? Wah, ada Bevan dan Axel. Halo adik-adik Halo adik-adik semua. Oke, sekarang kita mau doa pembuka nih Kak. Iya. Oke, siap ya kita doa pembuka. Akan menyanyikan lagu Lipatlah tangan. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan
atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, hari ini kami akan mulai impak kami Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, urapi kami, biarlah kami bisa mengerti Tuhan apa yang menjadi isi firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk impak hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke Kak, kita lanjut lagi Kak. Kita lanjut memuji nama Tuhan. Kita akan bernyanyi dari KC 262. Apabila kita suka cita. Oke. Sebelum kita bernyanyi deh, mari kita Bangkit berdiri, anak-anak Allah. Yesus Kristus, Dirut dari tempo lambat ya. Apabila kita suka cita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita suka cita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita suka cita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita suka cita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Wah, semangatnya. Wah, masih bersuka cita ternyata kita ya adik-adik. Wah, hebat. Oke, kita mau pembacaan Mazmur nih adik-adik. Kita siapin Alkitabnya dulu ya. Oke adik-adik, sekarang kita duduk kembali. Nah, kita akan melakukan pembacaan Mazmur. Kita siapkan Alkitab kita. Lalu kita buka Mazmur 105. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai 6. Nah, kita akan membaca Mazmur, adik-adik boleh bangkit berdiri lagi. Kita buka dari Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan 6. Adik-adik sudah menemukannya? Kita bacanya responsoriah ya, berganti-gantian. Iya. Oke, secara berbalasan ya adik-adik. Oke, Kak Bara akan membaca ayat yang ke dalam, adik-adik akan baca ayat yang keluar. Oke, adik-adik. Mazmur 105 ayat 1 sampai 6. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Sekian Mazmur. Oke. Nah adik-adik bisa kembali duduk. Nah kita akan lanjut nih Kak. Ada adik-adik kita yang mau memberikan kesaksian Iya pujian nih benar Kak. banget nih. Kesaksian pujian dari siapa nih Kak? Kesaksian pujian kita hari ini tuh dari Nick nih ya, dari sektor 7. Oke. Kita saksikan bersama-sama adik-adik. Ini dia. Check it out. Duduk senang, jalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku senang.
adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan nih kesaksian pujiannya. Keren ya Kak? Keren banget Kak. Iya. Ya. Nah adik-adik yang juga Mau untuk melakukan kesaksian pujian ya, boleh nih adik-adik bisa kirim ke kakak-kakaknya. ya kirim aja Tapi deh pakai baju yang ya. bagus ya, baju yang rapi. Nanti bisa kirim ke kakak sektor atau Atau kakak-kakak. melalui sosial media juga boleh Iya, kok deh boleh. dikirim Iya, benar banget. ya. Oke, Oke. Kak. Habis ini kita mau apa? Kita akan lanjut membacakan ayat hafalan. Ayat hafalan, berarti Alkitabnya masih dipegang dong. Harus tetap dipegang ya Kak. Iya nih. Nah kita lanjut Kak ayat hafalan pertama Iya. dari ATK dulu nih Kak. Iya, ayat hafalan dari ATK. Dari ATK itu terambil dari Mazmur 77 ayat 15a. Mazmur 77 ayat 15a. Oke, Kabara bacain ya. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Ada gerakannya nih Kak. Apa tuh Kak gerakannya? Ayo Oke. kita buat Boleh gerakannya pegangin jadi. dulu, Kak? Oke. Oke. Letakkan dulu Alkitabnya kita gerak buat gerakannya. Oke nih, Mazmur 77 ayat 15a. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Oke, Mazmur 77 ayat 15a. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Gampang ya? Gampang banget, bisa dong. Iya. Adik-adik sama Oke, gerakannya juga. langsung nih Kak. Langsung kita Kita ke ke ayat hafalan. kelas AK. Oke. Nah, Dari mana nih Kak? ayat hafalan kita diambil dari Lukas 18 ayat 27. Ayo, Oke, silakan Lukas dibuka Alkitabnya. 18 ayat 27. Lukas 18 Ayo buka ayat- dulu Alkitabnya. Sudah dibuka semua ya? Oke, Lukas Kak. 18 ayat 27. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Ya, adik-adik, sekali lagi kakak bacakan. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Itu ayat hafalan untuk AKK. Gimana Kak untuk anak tanggungnya? Oke, lanjut lagi nih di anak tanggung. Kita buka dari Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Ayo dibuka, Kita buka adik-adik. Filipi 4 ayat 6. Oke, Kabara bacain ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, itu ya adik-adik. Bisa dong. Hafalan untuk Anak tanggung. Ya. Nah, adik-adik, ayat hafalannya tadi jangan lupa untuk dikirim ke kakak-kakak lainnya ya. Iya, benar banget. Nah, kalian boleh kirim ke kakak lainnya atau melalui sosial media juga boleh adik-adik. Jadi jangan lupa ya. Oke, sosial medianya ada di bawah sini. Wah, nih. iya nih Kak, ada di bawah sini ternyata sosial medianya. Bisa dilihat ya adik-adik. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 137. Senang ku baca Alkitab. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah, pedoman hidup yang benar, sempurna dan senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah, pedoman hidup yang benar, sempurna dan Shalom adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kakak. Yuk, kita akan masuk di dalam pelayanan firman. Sebelumnya adik-adik ambil Alkitab terlebih dahulu. Pegang Alkitabnya sebagaimana dengan kakak pegang pada saat ini. Dan kita minta pimpinan Roh Kudus melalui doa ya. Semuanya tundukkan kepala, pejamkan mata, kita satu di dalam doa. Bapa yang baik,
Bapa yang kudus yang bertakhta dan bersemayam di dalam kerajaan surga. Puji dan syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh mengambil bagian di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Sekarang kami mau membaca dan merenungkan akan firman. Untuk itu tutup bungkus kami, baik hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan maupun adik-adik yang mendengarkan, supaya kami bersama-sama dengan hikmat marifat dari surga dapat mengerti dan memahami firman-Mu dan boleh menjadi pelaku firman yang hidup untuk menyenangkan hati Tuhan sebagai ungkapan syukur kami atas berkat dan kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik yang sudah pegang Alkitab, kita buka dari kitab Perjanjian Baru, dari kitab Injil Yohanes, pasalnya yang kedua. Injil Yohanes, pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-11. Ya, kita akan baca bersama-sama ya. Kakak akan bacakan dan adik-adik ikutin perkataan kakak. Kita mulai. Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian jauhlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah namanya, kekal sampai selama-lamanya. Nah adik-adik, ini pembacaan firman Tuhan, dan kakak coba memvisualisasikan atau kakak akan memutar sebuah film yang kira-kira persis sesuai dengan pembacaan kita pada pagi hari ini, supaya adik-adik boleh lebih meresapi, boleh lebih merasa berada di dalam peristiwa yang kita baca. Yuk kita saksikan video berikut ini. 2 hari kemudian ada pesta pernikahan di kota Kana di Galilea.
Ibu Yesus ada di sana. Sementara Yesus dan murid-muridnya juga diundang ke pesta itu. Ketika anggur sudah habis, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Ibu, jangan menyuruhku melakukannya. Karena belum waktunya. Lakukan yang dikatakannya. Untuk keperluan pembasuhan menurut adat Yahudi, di situ ada 6 tempayan yang sudah disediakan. Masing-masing tempayan bisa memuat kira-kira 100 liter air. Isi semuanya dengan air. Mereka mengisinya sampai penuh. Ambillah sedikit air dan bawalah pada pemimpin pesta. Mereka membawakannya air itu, yang sudah berubah menjadi anggur, dan ia mencicipinya. Dia tidak tahu dari mana asal anggur itu, tapi tentunya para pelayan yang membawa air itu mengetahuinya. Maka ia mendekati mempelai pria. Biasanya orang menghidangkan anggur terbaik dulu. Jika para tamu sudah puas minum, baru dihidangkan anggur biasa. Tapi kau menyimpan anggur terbaik sampai sekarang. Itulah keajaiban pertama yang dilakukan Yesus di Kana di Galilea. Dengan itu dia menunjukkan keagungannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu, Yesus, ibunya, saudara-saudaranya dan murid-muridnya pergi ke Kapernaum dan tinggal di sana beberapa hari. Nah, adik-adik, gimana setelah adik-adik menyaksikan video yang baru saja diputar? Apa yang kira-kira adik-adik dapatkan? Coba adik-adik buka lagi Alkitabnya, kita lihat ya, ayat per ayat. Ayat 1 itu menceritakan adanya acara perkawinan di Kana yang di Galilea. Jadi ayat 1 adik-adik bisa mengetahui ya, nama tempat dan letak geografisnya. Kalau ayat 2, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Artinya, Yesus dan murid-murid beserta tamu undangan lain menjadi tamu kehormatan dari perkawinan yang sedang dilaksanakan. Ya. Dan kalau kita perhatikan ayat yang ketiga, terjadi sebuah persoalan. Ada sebuah peristiwa, ada sebuah kejadian. Kejadian apa ya? Kehabisan anggur dan acara perkawinan masih berlangsung. Adik-adik, di dalam tradisi bangsa Yahudi, di setiap perkawinan itu harus ada anggur. Ya, kenapa? Karena air anggur itu menjadi kebiasaan orang Yahudi sebagai penghormatan dari yang menikah atau kawin, sehingga disebut perkawinan, kepada para tamu yang datang ke dalam acara tersebut.
Dan kalau penghormatan itu, air anggur itu habis, sedangkan acara perkawinan itu masih berlangsung, gimana ya perasaan para tamu? Adik-adik pasti pernah dong datang ke acara perkawinan, acara pernikahan, atau yang sudah pernah datang ke acara pernikahan. Biasanya di dalam acara pernikahan itu disajikan makanan yang banyak, ada minuman juga berwarna-warni, dan ada juga kue yang pasti enak. Apa jadinya ya kalau di dalam acara tersebut ternyata minumannya habis, makanannya masih banyak? Pasti kehausan, ya. Dan pasti orang akan mencari-cari. Dan di ayat yang ketiga ini kita dapat lihat bahwa ternyata air anggurnya habis. Dan kalau adik-adik perhatikan ayat 4 sampai ayat yang kelima, itu Ibu Yesus, atau kalau dalam bahasa kita bisa sinonimnya mamanya Yesus atau bundanya Yesus, mengatakan apa? Kalau di ayat yang keempat, dia mengatakan, kalau ayat 4 bukan dia mengatakan, tetapi Yesus yang berkata, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Dan kalau ayat yang kelima, baru Ibu Yesus mengatakan kepada para pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Artinya, Ibu Yesus mau menegaskan harus percaya dan melakukan apa yang dikatakan atau yang difirmankan oleh Tuhan Yesus. Ingat, firman adalah perkataan Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan. Jadi setiap perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus itu adalah firman Tuhan, ya. Nah, jadi kalau saat ini temanya sebenarnya andalkan kuasa Tuhan, ya. Kalau Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pembacaan kita Perkawinan di Kana. Dan di dalam minggu ini dari pembacaan ini, dari ayat 4 sampai ayat yang kelima, Ibu Yesus menegaskan harus percaya dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Artinya andalkan kuasa Tuhan. Itu menjadi garis bawah dari tema pembacaan kita pagi hari ini, ya. Dan kalau adik-adik perhatikan seterusnya, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 itu ada berapa tempayan? Ada 6 tempayan. Kalau di dalam ayat disebutkan satu tempayan berisi sekitar 2-3 buyung. Kalau di film tadi dikatakan satu tempayan berisi kurang lebih 100 liter. Karena satu buyung itu kurang lebih setara dengan sekitar 39,5 liter. Ya. Jadi ayat ke-6 sampai 7 selain menjelaskan ada berapa tempayan, ada 6. Kemudian apa yang dilakukan? Di ayat yang ke-7, Yesus memperintahkan untuk diisi penuh dengan air. Garis bawahi juga ya adik-adik, bahwa diisi penuh dengan air, bukan air anggur. Karena air anggurnya sudah habis. Itu perintah Tuhan Yesus pertama kepada para pelayan. Ya, dan apa yang terjadi kemudian? Kalau adik-adik perhatikan ayat 8 sampai ayat 9, perintah yang kedua yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus setelah, nah ini catatan nih, setelah para pelayan itu mengisi penuh, Tuhan Yesus memerintahkan apa? Cedoklah, seperti yang kayak di film itu dituangkan ke dalam
gelas yang agak lebih kecil, ya, dan bawalah ke pemimpin pesta. Jadi, ada berapa perintah yang Tuhan Yesus perintahkan kepada para pelayan yang ada dalam acara perkawinan di Kana? Ada 2 kali. Yang pertama disuruh isi penuh, yang kedua adalah cedoklah dan bawa ke pemimpin pesta. Bagaimana hasilnya? Hasilnya adalah spektakuler, dahsyat, hebat. Apanya yang spektakuler? Apanya yang dahsyat? Apanya yang hebat? Adalah ayat 10 kalau adik-adik perhatikan. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Wah, itu dahsyat luar biasa. Jadi, kalau diperhatikan dengan tema atau yang digarisbawahi, andalkan kuasa Tuhan, hasilnya pasti akan spektakuler, pasti akan dahsyat, pasti akan hebat. Kenapa? Yang pertama, Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa dan mampu melakukan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau adik-adik ingat minggu lalu pembacaannya dari Mazmur 104 ayat 1 sampai 5, itu temanya adalah membangun sikap positif terhadap lingkungan. Ya, lingkungan seperti apa lingkungan? Nih, kayak yang gambar di belakang kakak. Ada pohon, ada gunung, ada matahari, ada apa lagi? Ya, seluruh alam ciptaan Tuhan. Ya, haruslah adik-adik memeliharanya, tidak merusaknya. Ya, supaya itulah sikap positif yang harus adik-adik punyai maupun kakak. Ya. Yang kedua, Tuhan Yesus senantiasa hadir untuk menolong umat yang membutuhkan pertolongan. Ingat itu. Tuhan Yesus selalu hadir untuk menolong umat yang membutuhkan pertolongan. Dalam pembacaan kita ada di pada ayat berapa? Ayat 3. Kemudian bagian ketiga, bagian yang terakhir adalah pertolongan Tuhan Yesus dapat dirasakan apabila mengandalkan Tuhan Yesus dan taat melakukan perintah Tuhan Yesus seperti para pelayan-pelayan tersebut. Coba kalau pelayan-pelayan tersebut tidak taat, disuruh isi penuh, tetapi mereka tidak melakukan. Kira-kira bisa berubah nggak ya jadi air anggur? Pastinya tidak akan berubah. Kenapa? Karena perintah Tuhan, firman Tuhan tidak dilakukan. Jadi, supaya pertolongan Tuhan Yesus, pertolongan Allah dapat dirasakan, adik-adik harus taat dan melakukan. Ya. Dan semuanya itu harus dituangkan dalam komitmen, janji. Para pelayan tadi berjanji kepada Ibu Yesus kan, karena Ibu Yesus memerintahkan ayat keberapa? Ayat yang keempat. Ayat yang kelima. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Dan para pelayan juga kalau dalam film tadi, adik-adik dapat lihat bahwa mereka benar-benar melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Dan hasilnya sungguh dahsyat dan luar biasa. Ya, adik-adik mau berhasil nggak? Mau sukses nggak? Mau hebat nggak? Kalau mau, adik-adik harus mengandalkan Tuhan. Ya, adik-adik nggak boleh tidak percaya sama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, ayo, kakak ada sebuah aktivitas. Silakan adik-adik tulis cara adik-adik mengandalkan Tuhan Yesus yang pernah adik-adik alami. Kirim ke kakak
pelayan PA supaya nanti bisa dievaluasi dan didoakan secara khusus, ya. Jadi, adik-adik tulis cara adik-adik mengandalkan Tuhan Yesus seperti yang ada di gambar ini, ya. Adik-adik harus tulis. Dan kalau adik-adik udah tulis, adik-adik kirim, ya. Adik-adik foto, kirim ke WA atau ke nomor atau ke email dari kakak-kakak pelayan anak yang adik-adik kenal, ya, supaya nanti dievaluasi dan didoakan secara khusus. Karena adik-adik maupun kakak itu harus mengandalkan Tuhan Yesus dan taat kepada perintah Tuhan Yesus supaya berhasil, supaya mempunyai hasil yang dahsyat, supaya spektakuler. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhannya itu ceritanya tentang apa ya adik-adik? Yang dapat kita petik nih Kak dari firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, yaitu kita harus selalu mengandalkan Tuhan, kuasa Tuhan dalam segala apapun yang kita perbuat. Bener banget Kak. Oke, kita akan merespon firman Tuhan nih adik-adik. Iya, nih. Dari Kidung Ceria 2, 4, 8. jangan kita takut, bait 1 dan 3. Jangan kita takut, jangan kita takut. Lihatlah Tuhan menunjuk jalan. Jangan kita takut. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Kuasa. Kita selamat dan jadi kuat. Tuhan Maha Kuasa. Ya, adik-adik, kita mau doa syafaat nih. Nah, yang dibawakan oleh adik Layan, Grace dari sektor 13, yang kedua ada Cleon dari sektor 4, dan ditutup oleh Kak Yunita. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam doa syafaat ini, kami berterima kasih boleh dijaga dan dilindungi. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, dari Bapak Presiden, Menteri-Menteri, penjabat pemerintahan daerah, sampai yang terendah, bersama-sama dan bersatu membangun bangsa negara Indonesia, menjadi maju dan menjaga toleransi antara umat beragama. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, Jatipon, dan ibadah IMPA masih beribadah secara online karena virus COVID-19. Tetapi kami tetap setia di hadapan-Mu, dan untuk kakak-kakak pelayan yang dengan setia melayani dan selalu dilindungi. Inilah doa kami, Tuhan. Yesus, terima kasih atas orang tua yang baik. Berkati dan beri kesehatan pada mereka. Berkati juga sekolah dan guru kami agar selalu sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami akan lanjutkan rangkaian doa syafaat kami Tuhan. Hari ini kami berdoa untuk gereja kami. Engkau berkatilah pendetanya, pelayanannya, setiap perangkat-perangkatnya Tuhan. Engkau berkati agar pelayanan yang gereja kami lakukan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, dan semua berjalan dengan kehendak dari-Mu saja. Tuhan, pada hari ini kami juga berdoa untuk adik Layan yang sakit atau yang dalam pemulihan. Ada adik Luther Tobing dan juga adik Reinhard Tuhan. Engkau berikanlah mereka kesembuhan ya Tuhan. Engkau berikan mereka kekuatan agar mereka bisa kembali beraktivitas seperti biasanya ya Tuhan. Engkau berkati setiap makanan, obat-obatan yang mereka konsumsi Tuhan,
kembali dalam keadaan yang sehat ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun di minggu ini. Ada Rere dari sektor 6, lalu Kana Alexia dari sektor 6, ada Aubrey Eide Leora sektor 9, Glorio Bevan Pikauli dari sektor 16, lalu ada Kak Optin ya Tuhan. Di minggu hari ini mereka telah mendapatkan berkat 1 tahun darimu Tuhan. Engkau berkati mereka ya Tuhan di usia mereka yang bertambah di minggu ini. Biarlah di pertambahan usia mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang dekat denganmu, dan menjadi pribadi yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat dan penyertaan-Mu bagi kami. Dalam rangkaian doa syafaat ini, kami berdoa, Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Memberikan persembahan. Nah, persembahannya itu akan ada 2 cara untuk memberikan persembahan. Cara yang pertama, adik-adik boleh menitipkan persembahan adik-adik ke mamanya, papanya, atau mungkin ke oma, ke opa. Nanti mama papanya atau oma opa adik-adik akan memberikannya ke gereja. Atau dengan cara yang kedua, gimana kabarnya cara yang keduanya? Oke, bisa ditransfer melalui QR code nih Kak. Iya, betul. Dari bisa QR lewat OVO. Nanti QR code-nya tuh Kak ada di bawah sini adik-adik. Oh iya, bisa lewat OVO, GoPay, Dana, Jenius. Nah, dan kalau adik-adik mau memberikan persembahan lewat QR code, adik-adik harus ingat nominalnya jangan kalau misalkan adik-adik nih mau memberikan Rp5.000 untuk persembahan, adik-adik jangan lupa kasihkan kodenya ya. Kodenya berapa nih Kak? Kodenya itu 11 di belakang ya. Oh, satu-satu ya. Iya, jadi contohnya nih kalau adik-adik memberikan 5.000, jadi tulisnya 5011. Jangan lupa ya adik-adik. Iya. Baik Kak, kita akan nyanyikan lagu dari Kidung Ceria 356. Kuberi persembahan. Baik 1 dan 3. Kadiret. Kuberi persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Mari kawan-kawan rela hatilah bawa persembahan, datanglah segera. Memberikan persembahan kita mau doa persembahan nih Kak. Persembahan Kak. Nanti adik-adik semua lipat tangannya, tutup mata, tundukkan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat-Mu dan penyertaan-Mu bagi kami.
Tuhan, kami baru saja memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang kami dapatkan, berkat yang telah Engkau berikan, bisa kami salurkan untuk sesama kami yang lainnya, Tuhan. Berkatilah persembahan kami agar berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu bagi kami. Hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita lanjut nih ke Warta Pelkat PA. Warta Pelkat PA. Jadi, Warta Pelkat kita hari ini yang pertama, kita mengucapkan terima kasih nih untuk adik-adik yang telah melayani, yang sudah memberikan kesaksian pujian. Iya, tadi ada kesaksian pujiannya dari Mitmea sektor 7. Oke, ada doa syafaat juga dari Grace sektor 13 dan Claire sektor 4. Terima kasih adik-adik untuk telah melayani di hari ini. Oke. Warta selanjutnya kemana? Oke, Warta Pelkat PA yang kedua ada dokumentasi natura dan ucapan terima kasih lewat video. Wah. Kita saksikan ya, Kita Kak. saksikan sama-sama videonya adik-adik. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah memberikan paket natura dan persembahan kasih yang sudah disumbangkan ke panti asuhan Pondok Taruna Orphanage pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita nih. Iya, Kak. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 269. Tinggallah dalam Yesus. Bait 1 dan 2. Mari adik-adik kita bangkit berdiri. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya.
saatnya bagi kita untuk pulang. Sebelumnya kita angkat satu buah pujian ya dari Kidung Ceria nomor 359, judulnya Sudah Waktunya ya. Kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau doa pulang. Sekalian nanti kita tutup dengan Bapa terima kasih ya. Ayo semuanya berdiri. Sikap sempurna. Sikap sempurna tuh kakinya lurus, tangannya dalam posisi berdoa. Kalau adik-adik pegang ada Alkitabnya, boleh dipegang seperti kakak ya. Mari semuanya tundukkan kepala, pejamkan mata. Kita mau berdoa, diakhiri nanti dengan Bapa terima kasih. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, terima kasih Bapa karena pada pagi hari ini di dalam ibadah online, ibadah Minggu Pelayanan Anak Pelkat PA GPB Jatipon boleh berjalan sampai saat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Khususnya di kelas anak tanggung, kami boleh membaca dan merenungkan akan firman Tuhan dengan tema andalkan Tuhan, taat kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Kiranya boleh terjadi di dalam hidup dan kehidupan kami. Dan khususnya buat adik-adik, biarlah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, dan sukacita daripadamu saja melalui Tuhan Yesus menyertai adik-adik layan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Sehingga dimanapun saja mereka berada, mereka boleh senantiasa takut akan Tuhan. Mereka boleh senantiasa mengandalkan Tuhan Yesus di dalam hidup dan kehidupannya. Inilah doa dan permohonan kami yang hanya kami alaskan, kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa terima Amin. Ya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan Mazmur 104 ayat 24 yang berbunyi, betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekalinya kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi ini penuh dengan ciptaanmu. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, selamat beribadah. Mazmur 104 ayat 24. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekalian kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu ya Tuhan. Terima kasih semuanya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Ayat obrolan minggu ini diambil dari Mazmur 104 ayat 24. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Mazmur 104 ayat 24. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Terima kasih, selamat hari Minggu, terus memberkati. Mazmur 104 ayat 24. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 104 ayat 24. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan, sekalian Kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Mazmur 104 ayat 24. Betapa banyaknya perbuatan-Mu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan, di bumi penuh dengan ciptaan-Mu.